Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah beberapa yang harus dipelajari untuk kisi-kisi yang nantinya kita akan keluarkan di TS gitu ya. Oke. Yang pertama adalah berkaitan dengan gerak parabola. Konsepnya adalah kalau gerak parabola berarti ada gerak benda yang arah sumbu X dan gerak benda pada arah sumbu Y. Jadi ada arah vertikal dan arah horizontal, perpaduan antara keduanya. Dan juga di sini berarti ada gerakannya ada dua, yaitu gerak lurus peraturan dengan gerak lurus berubah peraturan. Gerak lurus peraturan itu untuk arah sumbu X, kalau gerak lurus berubah peraturannya adalah arah sumbu Y atau arah vertikal. Nah, misalkan kita langsung kasih angkanya. V0-nya adalah misalkan 100 meter per sekon, kemudian alfanya adalah 53 derajat. Yang kita akan bahas di sini adalah yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa waktu mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Yang B adalah tinggi maksimumnya. Yang C adalah waktu untuk mencapai jarak terjauh. Jarak maksimal. Terus yang D itu adalah jarak maksimal. Oke, pertama-tama kita akan mencari berapa waktu yang diperlukan sehingga mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum kan berarti kita simulasikan misalkan berada di sini ya. Nah, ini adalah H maksimum. Nah, yang A itu adalah syarat H maksimum adalah VT-nya adalah 0. VT arah sumbu Y-nya 0. Nah, setelah itu kita uraikan dulu kayak yang bekerja pada V0 ini ada dua, yaitu yang arah sumbu X yaitu V0X, V0 cosinus 53. Kalau V0Y berarti V0Y yaitu V0 kali sinus 53. Untuk V0X berarti arah sumbu X, V0Y arah sumbu Y. Nah, untuk mencari VT-Y otomatis kita menggunakan prinsip gerak lurus berubah peraturan. Pertama, untuk mencari waktunya kita pakai rumus VT-Y sama dengan V0Y min GT. Minus ini kenapa? Karena ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi yang mempengaruhi sehingga pergerakannya ketika makin ke atas makin lambat. VT-Y-nya 0. V0Y-nya V0 sinus alfa min gravitasi kali T. Berarti pindah ruas G kali T sama dengan V0 sinus alfa. Maka T-nya adalah V0 sinus alfa bagi gravitasi. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. V0-nya itu 100 sin 53. Sin 53 itu nanti ada keterangannya. Sin 53 itu 4/5. Jadi sin 53 itu 4/5. Cosnya itu cos 53 itu adalah 3/5.
kali 4/5 dibagi 10. Nah, ini ketemunya. Terus yang B adalah tinggi maksimum. Nah, untuk tinggi maksimum juga sama. Syaratnya adalah VTY-nya adalah sama dengan 0. Nah, kita menggunakan rumus GLPP juga, VTY kuadrat V0Y kuadrat min 2 GH. Berarti 2GH sama dengan V0 sinus alfa kuadrat. Berarti hanya adalah V0 sinus alfa kuadrat dibagi dengan 2 gravitasi. Kita sekarang masukkan hanya adalah V0 nya 100 kali sin alfa 4/5 kali E kuadrat dibagi 2 kali 10. Ini nanti ketemu hasilnya. Yang C adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum jarak terjauh. Untuk mencapai jarak Nah, untuk mencapai jarak terjauh maka kita menggunakan prinsip bahwa ketika ini benda ini kita simulasikan, benda ini dia akan jatuh kembali ke bumi karena pengaruh gravitasi juga. Maka sama aja dengan ketika waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu sama aja dengan setengah kali dari total dari waktu untuk mencapai jarak terjauh. Ini sama aja dengan kalau mencari jarak terjauh berarti dua kalinya T H max. Maka ini hasilnya jadi T ini ya, misalkan kita udah ketemu nilai T nya ya, itu dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali T untuk H maksimum. Oke. 2 kali T untuk H maksimum. Ini 2 kali. Yang D kita tinggal kalikan untuk nyari SE. Nah, SE itu berarti adalah V0X kali T maksimum. V0X nya kan V0 cos 53. T maksimumnya adalah T yang di sini yang kita sudah cari. 2 kali T H max. Nanti ketemu hasilnya. Yang kedua adalah penerapan gerak melingkar pada bola-bola yang saling berketerkaitan, berhubungan seperti ini. Hapus. Tadi gerak melingkar ya.
konsep dasarnya adalah ketika ada dua buah bola lingkaran roda yang seperti ini dengan bola yang seperti ini memiliki prinsip yang sama, yaitu nilai kecepatannya adalah sama. Jadi VA sama dengan VB. Nah, VA itu rumusnya omega A kali RA. VB rumusnya omega B kali RB. Nah, ini rumusannya seperti ini. Nah, bagaimana dengan bola yang menyatu seperti ini? Maka yang samanya adalah omeganya. Jadi ada bola, terus di dalam bola ada bola. Omega A sama dengan omega B. Berarti omega itu kan rumusnya VA itu rumusnya omega A kali RA, maka omega A itu rumusnya VA per omega A. Ini A, ini B misalnya. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Maka VA kali RA, VA per omega A sama dengan omega B per VA per RA VB per RB. Misalkan contoh soal. Ini ada 3 buah bola yang masing-masing memiliki jari-jari yang berbeda. Misalkan ya, menyambung. Terus kita misalkan ada jari-jarinya. Ini RA, ini RB, ini RC. RA-nya adalah 60 cm. Aja. RB-nya adalah 60, IB cm, RC-nya adalah 40 cm. Terus omega A-nya ada diketahui 20 rad per sekon. Yang ditanyakan adalah A omega B, B omega C, D C VC, kecepatan di C. Oke, kita cari dulu omega B. Omega B itu karena omega B itu sama dengan A, maka omega B, ini konsep ini ya, maka omega B nya sama dengan omega yang ada di A. Omega B sama dengan omega yang ada di A. Artinya kalau omega A nya 20 berarti omega B nya 20. Nah, sekarang omega C maka kita hubungkan RB dengan RC, benda B dengan benda C, roda B dengan roda C. Apa hubungannya? VB sama dengan VC, ini yang B ya. Maka VB nya omega B kali RB, VC nya omega C kali RC.
omega B nya sudah ada, kita masukkan 20 kali 60 sama dengan omega C kali 40. Berarti omega C adalah 120, ini ada 2 dibagi 40, coret-coret, jadi berapa? 30 rad per sekon omega C. Nah VC nya, VC kan omega C kali RC, pastinya sudah ketemu, bisa ketemu. Terus kisi-kisi yang berikutnya adalah berkaitan dinamika partikel. Hapus dulu. Nah, dinamika partikel ini ada sekitar 2 soal. Yang pertama bentuknya seperti ini. Terus ini ada bidang miring gitu ya. Terus di sininya ada suatu benda. Seperti ini. Terus ditarik oleh suatu katrol. Ini. Nah, ini ada masanya, M1 nya 8 kilo, M2 nya 2 kilo. Kemudian pergerakan bendanya adalah ke arah sini hanya. Terus ada sudutnya yaitu 37 derajat. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi kita gambar dulu. Yang ke arah bawah ini ada yang namanya gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh benda 2. Maka ini W. Terus kemudian di sini ada gaya juga, penguraian antara gaya gravitasi dengan ini. Nah, kita uraikan dulu nih gayanya. W kan M kali G. Kalau ini sebagai alfanya sudutnya, ini adalah W kali kosinus W2 ya. W2 kosinus 37. Kalau yang di sini adalah W1 kali sinus W2 kali sinus 37. Terus yang kemudian adalah yang ini. Arah gaya yang bekerja pada sistem ada lagi yang ke bawah ini, yaitu W1 yaitu M1 kali gravitasi. Yang pertama kita akan tinjau benda 1. Sigma F1 itu adalah M1 kali A, karena benda bergerak maka hukum 1 Newton yang berlaku. W1 kurangi T1 sama dengan M1 kali A. Maka nyari T1 nya adalah W1 kurangi M1 kali A. Untuk nyari benda 2 berarti adalah sigma F2 sama dengan M2 kali A. Berarti sigma yang bekerja pada benda 2 adalah T2 min W2 sin 37 sama dengan M2 kali A. Maka nyari T2 nya adalah M2 kali A ditambah W2 sin 37. Nah,
karena ini T2 sama dengan T1, berarti T2 nya M2 kali A ditambah W2 sin 37 sama dengan W1 min M1 kali A. Nah, baru ini disama, A nya sama, M2A tambah M1A sama dengan W1 kurangi W2 sinus 37. A nya dikeluarin, W1 kurangi W2 sin 37. Oh, berarti A nya adalah W1 min W2 sin 37 dibagi M1 plus M2. Nah, semua angka ini tinggal dimasukin. Oke, cos 37 itu sama dengan 4/5 sin 37 itu 3/5. Nah, ada tipenya seperti ini yang nanti bakalan muncul, sama yang seperti ini, datar, bidang datar, cuman ada kayak geseknya. Kalau ada kayak geseknya itu berarti kita pakai FK, kinetis mu K kali normal. Nah, normalnya itu dicari dari yang tekan